Baik, eh, terima kasih kakak-kakak. Selamat siang. Untuk siang hari ini kita mulai pertemuan tatap maya yang ketiga di modul 2.1 ya. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sebelum mulai, mari kita aturkan panganjali umat. Pangastung Karo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, di hari yang cerah ya, sedikit panas ini, kakak-kakak berkumpul di ruang tatap maya. Terima kasih, saya persepsi apresiasi setinggi-tingginya, bahkan di sela-sela waktu yang sangat crowded ini kakak-kakak tetap dalam komitmen kita bersama, dan itu perlu diapresiasi. Jadi saya sangat berterima kasih kakak. Terus untuk kegiatan kita di kegiatan luring juga banyak administrasi yang perlu kakak-kakak isi ya, selesaikan. Nah, jadi agar diisi ya dan diselesaikan dengan baik gitu kakak. Pelan tapi pasti seperti itu. Oke, walaupun nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Dan juga terkait tadi ada surat tugas dari dinas, nah silakan itu bisa dipakai, tapi karena kegiatan kita berbeda, bukannya berbeda, ada digeser gitu ya, silakan nanti untuk tanggal 19 diupload surat tugas yang dari Kepsek seperti itu ya. Itu di awal kakak. Oke, untuk sebelum kita mulai Kak, mari kita berdoa. Mohon Kak Heni pimpin doanya, Kak Heni. Baik Kak Adi. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Heni. Baik, sebelum lanjut ke pemaparan materi, yang ada kutipan gitu ya, biar kita lebih bersemangat lagi. Kutipannya dari Jack Ma, kakak. Berbunyi, hari ini kejam, esok lebih kejam lagi, namun lusa akan hadir dengan indah. Nah, jadi itu kutipan dari Jack Ma ya Kak. Jack Ma itu seorang pengusaha dari Cina, dari Tiongkok ya, miliarder ya. Jadi beliau membuat kutipan seperti itu. Hari ini kejam, esok lebih kejam lagi, namun lusa akan hadir dengan indahnya. Gitu kayak. Jadi walaupun kalau kita bandingkan gitu ya, kalau kita metaforakan ya, andaikan dengan kegiatan kita gitu kayak, bukan kejam sih hari-harinya kayak, tapi hari ini crowded ya, esok lebih crowded lagi ya kayak, bener kan? Tapi akan indah, lusa akan indah pada waktunya. Jadi gitu ya kayak. Jadi tetap semangat ya kakak-kakak, walaupun hari-hari kita penuh dengan kecrowdedan gitu ya. Kayak banyak sekali tugas-tugas ya yang harus diselesaikan ya. Itu semata-mata untuk pengembangan diri kita gitu ya. Jadi ketika kakak-kakak mempunyai pengetahuan lebih ya, keterampilan lebih, nah di sana akan kakak-kakak lebih terbantu ya, menyadari bahwa diri kita masih banyak kekurangan, sehingga kita perlu pengembangan diri gitu kakak ya. Nah, jadi ketika kakak sudah menyadari itu dan sadar, terus mau melakukan
ya, perbaikan-perbaikan. Nah, di sana akan terlihat kualitas ya kita sebagai guru yang profesional gitu ya. Nah, jadi itu yang terpenting. Oke, kita yang lanjutkan untuk slide berikutnya, Kak. Jadi untuk pembelajaran di 2.1 ini, di modul 2.1 ini, konsep keterampilan gerak, keterampilan mengajar yang efektif gitu ya, mengajar PJOK yang efektif. Di pembelajaran 1 dan 2 ya, kita sudah lewati kemarin dan sudah pelajari dari kegiatan asinkronus atau belajar secara mandiri kakak-kakak, kegiatan sinkronus tatap maya seperti ini, diskusi secara tatap maya dengan kakak-kakak yang lain ya di BOR. Nah, jadi setidaknya sudah ada penguatan pemahaman gitu ya, kuatkan pemahaman ya dari elaborasi isi, elaborasi itu pembelajaran ya. Jadi di awal di pertemuan pertama kita sudah mengetahui dari konsep ya, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Terus di pembelajaran 2 ada penyajian tugas gerak gitu ya. Sebelum kita lanjut ya ke pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3 itu intinya adalah kita berburu sekarang, berburu penyajian tugas gerak gitu istilahnya Kak ya. Tapi sebelum berburu penyajian tugas gerak, mari kita bergerak dulu ya, nyanyi-nyanyi dulu Kak, sambil mengingat konsep ya, keterampilan mengajar yang efektif gitu. Oke. Yang ada 9 aspek itu masih ingat Kak? 9 aspek. Mari kita praktekkan dulu ya, sambil ice breaking gitu ya, ice breaking Kak. Mohon dibuka kameranya, open cam Kak ya. Kita praktekkan bersama-sama. Sambil mengingat karena konsep ini perlu kita pahami, perlu kita ingat, perlu kita pahami dan kita terapkan. Kalau kita sudah sering menerapkan di sekolah gitu ya Kak ya, pasti nanti akan ingat terus, oh ternyata pembelajaran yang efektif itu ada 9 konsep yang 9 aspek yang perlu dipenuhi seperti itu Kak ya. Oke, kita mulai ya Kak ya. 1, 2, 3, mulai. Tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif, diferensiasi pentahapan konten, demonstrasi keterampilan dan umpan balik, komunikasi efektif dan evaluasi. Ingat yang terpenting, keselamatan. Oke, seperti itu Kak ya. Jadi ada 9 aspek yang perlu kita ketahui gitu ya, dan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Oke. Yang kedua, kriteria ya Kak ya, kriteria pengalaman belajar ya. Jadi kriteria ini yang didapat apa yang kita ajarkan ya kepada siswa, kriteria pengalaman belajar ini harus didapatkan oleh siswa gitu Kak ya. Jadi pengalaman belajar yang kriteria yang pertama itu Kak berpotensi meningkatkan ya keterampilan motorik siswa kan gitu Kak ya. Sama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, kita praktekkan. Kriteria yang pertama, berpotensi meningkatkan
keterampilan motorik siswa. Oke, nah itu harus ada potensi untuk meningkatkan keterampilan motorik ya Kak ya. Setelah itu yang kedua, kriteria yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Nah, jadi harus maksimal aktivitasnya gitu Kak ya. Dan waktu pembelajarannya. Jadi nanti kita akan pelajari juga terkait analisis waktu belajar efektif itu seperti apa gitu Kak ya. Nah, nanti di pertemuan luring kita akan pelajari itu dengan menggunakan lembar observasi gitu ya, lembar observasi dengan kriteria-kriteria atau indikator apa saja yang dilihat ya. Kemarin sudah yang sampaikan indikatornya kiat gitu ya Kak ya. Kelola, instruksi atau informasi, aktivitas dan tunggu. Nah, jadi 4 itu ya. Ya, jadi tidak sekarang saya jelaskan ya, biar nggak panjang ceritanya. Terus yang ketiga, sesuai dengan level ya, level pengalaman semua peserta didik. Oke, benar. Oke. Yo, ulang. Sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Oke. Harus disesuaikan dengan level pengalaman. Itu sudah terlihat dari karakteristik siswa. Nah, di SCL kemarin di 1.2 kita sudah mempelajari ya Kak ya, seperti apa karakteristik dari peserta didik terkait fisik gitu ya, mental, emosional. Nah, secara holistik ya, pembelajaran PJOK itu melihat keseluruhan, tidak hanya secara fisik saja, tetapi secara holistik seperti itu ya, kognitif, afektif, dan psikomotoris kan gitu Kakak ya. Oke, untuk kriteria yang keempat, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, ulang lagi sekali. Berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor. Oke. Jadi itu ya Kak ya. Nah, itu yang jelas sebutkan tadi, bahwa PJOK itu sangat kompleks ya ranahnya. Jadi kognitif, afektif, dan psikomotoris. Nah, walaupun medianya adalah media gerak yang dipakai dalam proses pembelajaran, tetapi tidak mengurangi dari unsur atau ranah kognitifnya gitu ya, dan afektif. Oke, jadi seperti itu. Oke, untuk ice breakingnya itu saja Kak. Nanti kita lanjutkan slide-nya biar nggak panjang ceritanya. Baik. Nah, jadi slide berikutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke. Jadi bisa dipahamin ya untuk tujuan sesinya. Jadi kakak-kakak nanti akan berkelompok seperti kemarin, yang dibahas masih sekitaran yang kemarin ya, mendapatkan perhatian dari peserta, terus pentahapan konten, terus memilih mengorganisasikan isyarat cue, masih seperti kemarin, tetapi ini akan lebih dalam lagi Kakak, di mana
akan kakak-kakak isikan gitu ya, isikan contohnya, contoh dari pengalaman-pengalaman kakak atau kakak-kakak sendiri berburu referensinya ya, bisa mencari di di YouTube gitu ya kak ya, di YouTube atau di sumber internet lain atau juga di modul PDF yang berikan ya. Jadi lebih dalam lagi ya, lebih banyak lagi kakak-kakak temukan gitu kakak ya, terkait penyajian tugas gerak ya. Jadi silahkan seperti apa contoh-contohnya ya, lebih spesifik lagi gitu ya, sesuai dengan pengalaman kakak-kakak ya, lebih banyak lagi ya, karena mungkin saja kemarin cuma baru satu itu saya sebutkan gitu, berbagi. Sebenarnya setiap pembelajaran saya mempunyai trik yang berbeda gitu, umpamanya isyarat Q-nya itu ya pokoknya. Nah, jadi silakan kakak-kakak kembangkan lagi ya, sehingga itu akan menjadi sebuah referensi atau inspirasi dari kita semua, termasuk saya ya kakak-kakak ya. Nah, itu. Nah, jadi yang next slide. Agenda kita sesi ini, satu, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi ya, referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga, refleksi. Nah, ada tiga bahasan ya. Nah, review singkat P1 dan P2 sudah yang review tadi dengan ice breaking ya. Long term memorizing istilahnya gitu ya kayak. Nah, itu review singkatnya. Jadi kita lanjutkan ke sesi yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak ya Kak ya. Mohon izin dulu Kakak, ini ada siswa saya ribut sekali di sini. Baik Kakak, jadi instruksinya seperti ini Kak ya. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di board. Nanti yang akan bagikan Kakak ya, LK-nya atau lembar kerjanya. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Ya, lumayan panjang Kakak, tapi tugasnya juga lumayan banyak gitu ya. Jadi silakan didiskusikan, cari referensinya di berbagai sumber ya, termasuk pengalaman kakak-kakak. Dan yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room ya, otomatis nanti ya. Oke. Jadi itu Kak. Sekarang saya akan bagikan LK-nya dulu ya. Di grup ya Kak ya. Baik, sudah Kak. Nah, itu LK-nya. Jadi nanti sebelum kakak-kakak mengisikan, ingat isi kelompoknya dulu ya, nanti kan tiang bagi, terus nama kelompoknya, baru nanti di isi jawaban ya.
Sekarang dia akan bagi kelompok dulu. Mohon tunggu sebentar, Kakak. Pak Perdani belum masuk ya. Nanti di main room aja nanti. Oke, di kelompok 1 di main room ada 3 peserta ya. Ada 3 anggotanya, karena Kak Perdani dan Kak Metis belum ya. Belum hadir. Yang foto nanti dulu biar nggak lupa. Oke. Silahkan kakak-kakak masuk. Oke, di board masing-masing. Baik, sudah semuanya ya. Oke, kelompok 1 Kak Agus, Kak Kartiwi dan Kak Sudewo, silahkan bisa langsung berdiskusi. Yang stop sharing. Ya. Oke. Siap. Waktunya panjang Kak ya, silahkan. Ya. Berarti izin nggak nih? Berarti 1 aja nih Zoom-nya apa ketiganya juga Kak Edi? Ketiganya. Ketiganya. Ya, makanya panjang. Saya bilang panjang itu. Yang tadi lihat di LK-nya tuh. Kemarin kan udah satu-satu. Ya, tapi belum dalam kan? Ya, belum dalam. Sekarang lebih dalam lagi contoh-contohnya atau berburu referensi lagi di YouTube atau di Google, silakan. Ya. Untuk di sharing. Oke, ya, makasih Kak Di. Ya, sama-sama Kak Agus. Ya, ke kelompok 2 nggih. Iya, siap. Nah. Gus, berburu Gus. Man nomor kuda Mak Bibi Mak? Ya? Bibi man nomor kuda Mak? Nomor 1 besar. Ingat. Ini nomor 3. Ya, ini ciu nih. LK. Oh, ada LK nih gitu. Download malu. Keterampilan gerak yang di Bo download. Boy syaratnya. Itu kan nih kini tuh menetapkan tanda tuh. Misalkan dengan menggunakan hitungan misal dalam mengumpulkan 1 sampai 5 gitu ya sih. Nomor 3, keterampilan gerak yang diajarkan, urutkan pengajaran yang dilakukan.
Coba alin-alin lu. Nomor 1 nih Liu. Menetapkan modal pada. Nah, nih. Misalnya Bu sih tepuk di YouTube kan Apa? tentang nih menetapkan tanda tuh misalkan komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai kan gitu tuh nih menetapkan tanda. Berarti Yang saat kedua ini nih non latihan verbal nih atletik dah mau. Berarti saat latihan komunikasi atletik ya dong. Di pada lari saat itu siap satu. komunikasi pada saat menginstruksikan kepada peserta didik misalkan pada saat berbaris. Nah, boman besik. Coba kane Yang kedua misalkan non verbal nih dengan tepuk tangan, mengangkat tangan atau bersiul atau dengan peluit. Nah, misalkan kan cara ngembang aba-aba misalkan 3 bersap. Nah, misal 5 berbanjar nih gitu tuh ya. dengan menunjukkan jari gitu. Oh, Itu gitu gerakan tadi tangan sih. lurus untuk berbanjar, tangan ke samping dan jari menunjukkan jarinya 3 berarti bersap, barisannya bersap gitu. Oh, gitu. Hmm. Nah, Itu share Bu. kan apa? Share lu nya. Nah, share screen mau langsung kene ketik mau. Heeh. Asalnya nih nomor 2 malu alih lu kan Mengatasi bukan nomor 2. mengatasi faktor lingkungan alam dalam pembelajaran. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Keterampilan Dalam gerak mata salin pemukul. Bariskan peserta didik itu anu Nomor 2 tuh tahap-tahapannya mak. Nomor 2 ini tahapannya ini nomor 2 Coba apa nih tadi kan nomor dia- 1 A B C D. nomor 1 tadi masih nomor 1 kan mentahapkan perhatian Ketik dari peserta ketik didik. alunya menetapkan tanda tuh kan. Nomor clue. Q lu. Ini nomor cu. Oh, jadi tuh sana nih marobo orang mau kan pangsing sabin Nenek ciu nomor 1 keterampilan gerak yang diajarkan saat mengajarkan ini apa? Ada saat pembelajaran itu? ada. Kini ya. Ada contohnya lu ya. Oh, itu contohnya Jin. Ada keterampilan gerak makan gitu isyarat cu. Nah, isyarat cu, keterampilan gerak yang diajarkan. Start jongkok, lari jarak pendek. Nah, start jongkok, isyarat cu-nya kan bersedia. Gitu sih persiapan, bersedia, siap. Itu sih. Ya, segitu ya. Tadi rego mesti nganggo dengan 1 2 3 pangsing mau kelu. Kan Atau misalnya start jongkok itu kan rego sebenarnya harus bersedia. Siap, kan ya gitu kan. Jadi nganggo kan isyaratnya 1 2 3 gitu kan ya. Nah, ini olahraga apa Ngon? Atletik lah. Apa tuh Materi atletik lari. start jongkok. Keterampilan gerak. Materi lari start jongkok tuh. Materi atletik materinya atletik ini start jongkok sih tuh. Pembelajaran atletik. Pembelajaran atletik lari. Start jongkok. Pembelajaran jut aku nang. Tadi nu. Lalu pembelajaran atletik materi lari
Start jongkok. Materi lari Pak. Dia jen lari Oh, materi start jongkok kan. si mesti lari. Start jongkok. Kan ini bersedia apa satu? Ken ini 1 2 3 kan yang aba-abane. 1 2 3. Benek kedua. Nah, ini kan ragu nganggo ciun itu kan pang lebih mudah soalnya yang aba-aba sebenarnya kan bersedia, siap, ya itu kan perlu gitu. Itu alasannya ragu. Hai. Jadi sih nak kelompok. Kemudian awak lanjut kembali. Udah? 1 juta. Itu harganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nambah nanggu. AO. Nah, Bu, itu nih kedua. Dua senam irama apa angon ane lebih kini apa? Ane lebih kene. Coba kali lebih. Ane angon aba-aba apa tuh? Kemudian alelu pembelajaran Yang cara senam irama tuh kan dengan hitungan, tepukan atau ketukan. Apa ben adian kene? Gini. Ada yang jawab nomor B tadi dulu. Nanti di hadiahnya kirim nanti kopi ke. Ya kan faktor hitungannya pun dijawab. Jadi yang kopi di mana? Apa kan Gus? Nih lu pada apa nih? Ciu. Apa dengan pendekatan tutorial. Mencari lompat jauh kan cuma angon peluit dua no. Bedik je. Peluit kan sing termasuk kan mau ciu. Oh, Peluit sing termasuk senam irama kan. 1, 2, 3, 4. tuh kene ini tuh asli. Cara permainan tuh ragu kan permainan pasti kan biasanya ragu ngoden ya. Misalnya yang ngoden kan lemparan lambung ragu lambung nih kan lambung datar gitu. Sing jen lemparan nih. Kalau di PAUD senam irama itu diganti pakai gerak dan lagu dia jadinya kalau di PAUD. Kalau Ada Bu Putih Perdani ternyata. ada, tapi saya nggak bisa buka kamera lagi. Ada ini program SLC soalnya di sekolah. Ini yang Ya. Apa tuh? ya. Ini yang nomor berapa kita pakai ini? Kalau di ini dah untuk anak-anak yang lebih dewasa itu biar syarat Q-nya biar lebih menarik. Apa ya? Ya. Senam irama ke banggo ya. Nah, tadi. Boleh. Kene. Hah? Apa tuh ane orang Agus bisa apa tuh pasti? Oh, yang pasti kan ragu. Misalnya paling sepotong kalau orinnya. Okay. Cara misalnya orang ajak ke ADDB itu kan ngorin latihan passing dengan mangkok misalkan itu ya. Mangkok gitu misalnya kan. Nah, kita buat apa nih? Permainan kasti.
Ini melambung, datar, gitu ya. Lambung, datar, mentu kan ya orang. Kan ragonya di pas nyelasang tuh orang di presentasi ini tuh orang. Ini contohnya Lambung, datar, apa Ben? menyusur tanah bawah gitu, ya, lemparan bawah menyusur tanah itu kan bawah. Bawah. Gitu. Oh. Pasti anak-anak mengerti ya. Ini sedor je nih, nomor 2. Nah, ini kan nanya aluh tuh malu. Nih, sedor. Nah, si dua apa tuh? Menetapkan tanda, bisa Mendapatkan- memberikan isyarat dulu. Mendapatkan perhatian. Oh, tuh masih hai hello tuh. Saya hello. No. Pangrago ini kan ya sedang bercanda tuh kesepakatan yang sudah kita buat. Apa, Gus? Saat pembelajaran Memberikan- anak-anak lain-lain tuh kita kan Memberikan kode. kode yang sudah disepakati seperti atau teriakan hai siswa biar menjawab hello. Seperti hai. Kemudian berikan kode yang sudah disepakati seperti hai, kemudian jawab hello. Dengan dan sebaliknya ada si faktor lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan Kemudian misalnya pada ceria saat tuh membariskan, Gus, bensek lu. saat membariskan dengan memberikan tanda kalau berbaris berbanjar tangan lurus, kalau bersab tangan kita merentang ke samping, Dan tangan lurus ke depan. Bisa juga dengan beri kode kan, angkat tangan juga. Bisa. Ya. Putus. Tak, sudah nih. Betul. Putus ya. Ya, Ya. Bisa pakai kode-kode jari tangan juga kan bisa itu. Ya. ya memberikan Dengan jumlah pada saat barisan. membariskan Ya. dengan memberikan kode-kode. Ya. Kode-kode tangan. Kode-kode jari tangan. Apa tangan? Nah, kode-kode Jari. jari tangan kan tangan. Enak kau raun. Dan mengangkat tangan. Faktor lingkungan. Nah, kini itu membelakangi keramaian. Oh, Misalnya cara si yang itu kan ngajin tuh jalan tuh kanan kiri kajian danginnya. Jadi ada wahyu main. barisan peserta didik. Barisan peserta didik diusahakan membelakangi keramaian. Nah, membelakangi keramaian atau menghindari sinar matahari, membelakangi sinar matahari. Lagi keramaian atau sinar matahari. Oh, Atau membelakangi. membelakangi sinar matahari ya. Oh. Membelakangi matahari jangan yang kedua mau. Oh, Itu kan dua misi tuh. keramaian. Seperti itu. Membelakangi. Maksudnya lebih dari dua tadi sana. Oh, tadi. Yang ada ben tambahin gitu. Mungkin suasana tempat Berarti nya juga Kak biar nggak panas gitu gimana gitu. ya. Apa ini kedua? Itu membelakangi matahari. Itu mencari tempat yang agak teduh. Perlu mencari tempat yang agak teduh. Barisan didik
diusahakan membelakangi sinar matahari. Terus yang ketiga apa bisa tuh? Mengusahakan cari tempat yang lebih teduh. Tempat yang aman Pada saat mengajar, gitu Kak. nah, diusahakan mencari Dan nyaman. tempat yang aman dan nyaman. Itu kan. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yuk jauh nomor C yuk. Memastikan peserta didik mendengar dengan dan hadir. Katakan perhatian peserta. Oh. Maksudnya peserta didik mendengar dan melihat. Dan mau yuk. Kan pertanyaannya mendapatkan perhatian dari Menyampaikan dalam menyampaikan pembelajaran, maksudnya tadi guru pada saat menyampaikan pembelajaran, pada saat guru menyampaikan, pada saat guru diusahakan apa Gus? Suara, Dengan bahasa yang jelas. suara dan bahasa yang jelas. Nah, jadi nomor C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu yang kedua. Nomor 2, ini ada di apa nih? Pembelajaran itu lebih menarik kan? Diusahakan guru Penampilan menarik misalnya. Oke, ini pada saat menyajikan materi itu menarik. Pada saat guru menyampaikan materi dengan model pembelajaran yang lebih menarik. Kayak kata-kata nih. Kini guru saat penyampaian materi menggunakan dengan menggunakan itu tadi memastikan dan itu beragam tuh berganti-gantian tuh secara tidak monoton. Tidak monoton. Media pembelajaran tidak monoton dan kata-kata pertama guru saat menyampaikan pembelajaran pada saat menyampaikan pelajaran diusahakan agar model-model pembelajaran digunakan tidak monoton. Yang digunakan model pembelajaran yang digunakan tidak Nah. Mengajak peserta didik untuk membentuk kelompok
Hah? Kelompok diskusi ya. Diskusi ya. Waktu efisien itu kan Rago harus menyusun rancangan pembelajaran dengan sebelum jauh dari meminimalisir waktu tunggu siswa, Penggunaan waktu yang efisien, meminimalisir waktu tunggu dari penyajian didik. tugas gerak harus singkat. Rago Apa tuh tuh, pokoknya Bos, ya? murid tuh sedang ngoyong, sedang misalnya Rago bedik ngelah bola. Apa yo Rin sebenarnya pasing yo makelu ngantri. Menyiapkan penyajian tugas Modifikasi Harus- alat pembelajaran sih. nah jangan begitu memodifikasi alat pembelajaran ya. menyiapkan. Oh, ini mau Paris tuh. Rago kan cerita oke sudah. Udah kap no? Apa Tanda-tanda- menyiapkan kegiatan yang maksudnya kegiatannya nggak satu gitu loh, banyak kegiatan jadi anak-anak tuh nggak ada yang diam. Tidak ada yang diam itu. Gimana itu? Kak? Kegiatannya harus Kak, mohon perhatian untuk kelompok 1 yang dikerjakan ketiganya ya Kang Sudah Kak. Oh, oke. Sudah. Oke. Waktunya masih 9 menit. Terima kasih. Waduh. 19 menit. Sorry. Oke. itu Iya. menyiapkan kegiatan. Ya, makasih Kak Di. Oke, sama-sama. Bomo, Menyiapkan Dan- kegiatannya mungkin Kak harus dibanyain. menyiapkan kegiatan. Different, maksudnya maksudnya apa sih? Menyiapkan kegiatan Yang lebih gitu. kegiatan yang lebih banyak. Berarti menyiapkan konten yang lebih banyak gitu. Banyak biar berdiferensiasi ya. Lebih banyak agar peserta didik tidak Tidak ada diam. yang diam. Tidak ada yang menunggu. Wah, lebih banyak agar Peserta didik tidak ada yang menunggu. yang nomor 2, Kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Gerak yang diajarkan. keterampilan gerak yang diajarkan, urutkan pengajaran. Berarti cara Rago misalnya ngajin cara mau orang kini itu mau lompat jauh, keterampilan gerak yang diajarkan misalnya lompat jauh, urutkan pengajaran kontennya cara orang itu. Ini misal Enggak itu Kak, enggak ini yang atletik. Kita kan ngambil atletik. Tasnya berarti dia tentang atletik enggak gitu ya? ya Nyambung dia. Ini kan apa boleh nggak beda-beda boleh. berbeda-beda. Boleh. Apa beda-beda Misalkan apa? bola voli, ada Nyambung. instruksi, kemudian demonstrasi langsung, passing secara individu, anak itu ada Oh. di tembok, anak itu tuh sing Ya, ya. urusan pengajaran kan. Tuh dua pengelah kan aneh bawa bahasa di itu bola voli, Kayak bola voli ngajak itu nih atletik secara masing individu. dengan tangan juga malu. Ada di nganu di tembok kan gitu ya. Lebih dari jauh, dari dekat ke jauh. Atau Baru sepak bola apa berpasangan. kan Gus? Jen Mungkin sepak sepak bola bola. passing sendiri ben kanan kiri tapi batis nih kan di diane ya malu dari Apa ngone? Kak itu yang di atas itu dibuatnya nggak sama dengan isyarat Q-nya itu. Apa boleh beda-beda? Nanti kan kita isyarat Q-nya kita ambil atletik. Di atasnya itu boleh lagi kegiatan yang berbeda Ini gitu. boleh deh. boleh Kak. Lebih sebanyak-banyaknya katanya. Ya berarti nanti di bawahnya juga sebanyak-banyaknya di isyarat Q-nya. Ya. Iya. Nanti ya dipikir lagi.
Ini apa enggak, guys? Bola voli. Oh, jadi bola voli lu. Keterampilan gerak permainan bola voli. Yang kedua, Apa engkan tuh urutan pengajaran? Dari passing atas gini. Passing secara individu. Secara individu, passing secara individu dengan memantulkan di tembok. Jadi secara individu misalkan yang ditembok lain biasanya, Bos. Mungkin Dia melakukan passing individu berarti passing atas kena individu dengan memantul-mantulkan bola sendiri. Tahapan berarti secara individu passing. Bayarnya. Passing di tembok. Iya, kini kan cara Dan keramaian. passing berpasangan. Bo bisa, marah berpasangan. Berpasangan dengan dilempar, ponen ya dengan yang sebenarnya, harus. Sudne marah kan sen? Dengan berpasangan, tapi dengan passing sebenarnya. Ini satu melempar, ini satu passing. Melakukan passing berpasangan tanpa passing berpasangan tidak dengan gerakan sebenarnya gitu sih. Maro jadi dengan passing berpasangan sesuai dengan gerakan yang sebenarnya. Kedua, permainan apa nih? Yang lompat jauh mau kasti sing apa man? Anggo gini nih. Jauh dari. Sing dia nak lempar jak menangkap kan. Apa benar-benar senam. Kayang malu mau senam lantai mau. Senam lantai. Kayang dia tidur malu naik. Mulai dari tidur. Senam lantai apa nih? Kayang. Apa nih? Tidur telentang. Tidur telentang. Mengangkat tentang lalu mengangkat badan. Mengangkat badan. Nyambung tuh mau dari besek tuh. Tidur telentang mengangkat badan. Itu dibantu oleh teman. Maro ya yang sebenarnya. Clue kan. Tidur telentang kemudian mengangkat badan. Betul. Kini dengan dibantu oleh teman. Melakukannya dibantu oleh teman. Begitu yuk. Ragu kan biasanya kayang nganggu besek 5 itu apa yang cara ngomong tuh. Mari tas kedua tangan langsung ke matras. Kayang dengan kemudian satu tangan memegang
Oh, sana pinggang apa? Batis pinggang. Satu tangan meraih matras. Baru dengan Si langsung individu ya, dengan melakukan individu ya, bo individu ya. melakukan gerakan secara individu. Nah, secara individu. Nyep di presentasi ini jelas nih, Bu. Ben. Individu secara tapi gerakannya secara bertahap. Bertahap. Secara individu tapi masih dengan gerakan yang patah-patah hidupnya. Tapi gerakannya masih bertahap. Begitu. Baru terus gerakan individu yang sempurna, yang dianggap sempurna. Yang sudah sempurna. Ya. Apa yang sebenarnya? Ya, yang sebenarnya tadi masih. Bu. Ben ada tambah-tambahan tuh. Kelebihannya gerakannya. Nah, kanggo Alin ben. Ini ada waktu kan. Dum. Dum. Nih, Pak udah nih gerakan pentahapan gerakan ini. Dua gerakan apa selum? Dua gimana? Manis dua gimana? Untuk-unturan Mas. Ya sengenan ada ngomong background. Untuk gitu. Nah. Jadi adikmu di kamar yang kedua kan ada tuh di depan bapak. Halo, kelompok 1. Ya, Kak Di. Sudah selesai? Sudah, Kak Di. Yang 2 dan 3 udah? Sudah. Oke, bagus. Waktunya masih 8 menit. Kelompok 3 masih belum tadi. Ya, oke. Usi nama kelompok dulu. Oke, silakan. Bang, deh ada deh. Ada. Ale. Tapi Ale ada tuh. tapi Tuh gua apa nih keuangan? dari anak korpri. Oke, mandana deh.
Gus, yang presentasi Den. Gus.
join ke main room dulu. Sudah join main room. Menunggu kakak-kakak yang lain untuk join ke main room. Cek, baik kakak sekalian, sambil menunggu yang lain untuk join ke main room. Jadi sesi yang selanjutnya kita akan berbagi referensi ya, penyajian tugas gerak. Jadi hasil diskusi tadi yang kakak-kakak lakukan, silakan kita kakak-kakak sharing gitu ya, berbagi, presentasikan. Nanti silakan kakak-kakak yang lain atau silakan diatur seperti apa penyajian kakak-kakak dalam presentasikan, apakah bagi masing-masing karena ada 3 itu, silakan diatur ya. Terus selanjutnya sesi tanya jawab, silakan boleh ditambahkan atau ditanggapi oleh peserta lain seperti itu kakak ya. Itu sesinya. Mari kita mulai. Kalau kemarin kita sudah mulai dari kelompok 1, 2, 3, terus 2 hari yang lalu 3, 2, 1, sekarang 2 ya, kelompok 2 dulu ya, 2, terus baru 3, baru 1, seperti itu ya. Berarti kelompok 2 sekarang kakak duluan ya. Silakan untuk kelompok 2 share screen-nya. Yuk, Kak Manis. Oke, di kelompok 2 Kak Manis, silakan. Oke. Silakan Kak Manis dan kelompoknya. Kesiremu. Berbagi referensi. Oke, yang langsung nih. Berbagi referensi interaktif untuk penyajian tugas gerak. Kami dari kelompok 2 dengan nama anggota Medi Sudiarte dengan sarjana Gede Ngurah Astawan nih. Maaf iki. Astawa. Oke, Iputu Wahyu Eka Darmadi. Oke. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian A, menetapkan tanda dan prosedur. Kami di sini membuat poin belajar mandiri berdasarkan pengalaman pribadi, mengikuti kegiatan pelatihan atau diklat, workshop atau seminar. Kemudian yang kedua mencari materi di YouTube. Kemudian sudah kami sertakan juga dengan linknya. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di antaranya belajar mandiri melalui PMM, berdiskusi dengan rekan sejawat, berdiskusi dengan atasan, faktor fisik seperti ruang kelas tidak nyaman, kemudian faktor sosial seperti interaksi sosial yang kurang baik, kemudian faktor psikologis seperti rasa takut, kecemasan, dan motivasi belajar yang rendah. Kemudian mencari materi di YouTube. Kemudian untuk C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini memperhatikan media gambar atau audio visual. Contohnya cuti gambar media pembelajaran yang variatif dan menarik. Tujuannya untuk menstimulus visual peserta didik,
melakukan demonstrasi praktis. Seperti peserta didik dapat melihat sesuatu yang dilakukan dengan dilihat dan dipahami dengan baik. Kemudian yang B, penggunaan waktu yang efisien. Di sini berdasarkan pengalaman pribadi, kemudian belajar. Kemudian yang kedua, menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan adalah bola kasti dan sepak bola. Kalau di urutan pengajaran yang dilakukan untuk bola kasti, melempar, menangkap, dan memukul. Kemudian di sepak bola, passing, kemudian menggiring. Kemudian keterampilan gerak yang diajarkan yang untuk isyarat clue, isyarat cu. Keterampilan yang diajarkan adalah yang pertama melempar dan tangkap, kemudian memukul. Isyaratnya kalau dilempar tangkap kami menggunakan tepuk tangan 2 kali untuk memukul, kemudian meniup peluit 1 kali, kemudian untuk untuk memukul kami tangan diluruskan ke depan untuk memukul. Mohon maaf nih. Kemudian passing di sini kami meniup peluit 1 kali untuk berkumpul. Kemudian langkah yang kedua dengan hentakan kaki sekali melakukan passing. Kemudian meniup peluit 2 kali dan disertakan isyarat tangan untuk menggiring bola. Seperti ini ke. Terima kasih. Apa ada masukan dari teman-teman yang lain? Kelompok yang lain. Baik, terima kasih pemaparan hasil diskusinya kelompok 2. Silakan dari kakak-kakak kelompok lain jika ada tanggapan dari hasil diskusi di kelompok 2, silakan kakak. Ada yang ingin urun pendapat? Oke, silakan Kak Agus. Ya, izin menambahkan tadi mumpung saya yang kemarin dapat di CIU, tadi saya dengar Kak Badis menyampaikan CIU-nya dengan peluit. Sedangkan kemarin CIU cuma ada bahasa dan gerak, kalau nggak salah tadi di kementerian ya ditambahkan. Terima kasih atas waktunya tadi. Baik, Kak Agus. Untuk Terima Q, kasih. untuk Q itu sebenarnya apa karakteristik dari Q? Perbedaan karakteristik dari tanda prosedur dan Q. Nah, itu sering kebalik. Saya sudah jelaskan kemarin, saya dulu kebalik antara tanda prosedur dengan Q. Ya, dan kemarin juga sudah sempat saya jelaskan. Coba Kak Agus, dari pemahaman Kak Agus kemarin dapat Q gitu kan. Nah, kalau menurut pemahaman saya kemarin, Q itu adalah dengan kata-kata atau gerakan atau tangan. Misalnya kayak kemarin kan saat mengumpulkan siswa dengan tepuk tangan gitu. Atau membariskan juga menggunakan gerakan tangan. Gitu Kak Adi. Oke, baik. Nah, jadi Q ya dan tanda prosedur. Jadi di di modul ajar juga sudah dijelaskan di sana ya. Jadi Q itu lebih ke gini Kak. Lebih ke kata-kata singkat atau kalimat kunci. Dia lebih ke verbal dia Kak. Lebih ke verbal gitu. Jadi misalnya permainan bola voli gitu Kak ya. Untuk passing atas. Tangannya
kan banyak itu penjelasannya dari sikap awal, sikap pelaksanaan, sikap akhir. Kan banyak sekali itu. Umpamanya ada masing-masing 3 gitu Kak ya. Masing-masing sikap awal ada 3 penjelasannya. Sikap pelaksanaan ada 3 penjelasannya. Sikap akhir ada 3 penjelasannya. Nah, seperti apa kakak-kakak memberikan isyarat ketiga itu dengan kata kunci, ya, dengan kalimat kunci yang pendek, gitu, ya, yang pendek, terus akurat, singkat, tapi hal kata-kata yang penting, nah gitu, kayak. Jadi untuk persiapan awal, gitu, umpamanya kakak-kakak bilang posisi 1, gitu, umpamanya. Untuk dia ngomong posisi, guru ngomong posisi 1 itu, ya, anak-anak sudah mengerti, berarti persiapan awal itu yang ada 3 persiapan awalnya. Posisi tangan seperti apa, gitu ya. Terus posisi kaki seperti apa. Terus pandangan seperti apa, kan gitu. Dengan hanya menyebutkan Q, ya, posisi 1 gitu ya. Artinya kan verbal itu Kak ya. Kata-kata kunci singkat, posisi 1. Nah, anak-anak sudah mengetahui bahwa posisi 1 itu adalah sikap persiapan, gitu Kak ya. Nah, di persiapan juga ada cue lain, umpamanya salah dia posisi tangannya, ya. Kita sepakati di awal, tangannya seperti ini loh, jari-jari dibuka, terus kedua tangan tidak terlalu lebar. Kakak-kakak isyaratkan itu dengan mangkok gitu umpamanya, ya, bentuk mangkok. Berarti posisi 1, ingat mangkok. Oke, itu cue Kak. Itu namanya cue, isyarat cue gitu. Nah, jadi karakteristiknya adalah dengan memberikan kata kunci atau kalimat penting yang pendek tetapi akurat, ya, seperti itu Kak. Cue-nya ya. Nah, di awal sudah saya berikan itu. Nah apa-apa Kak ya, nah apa-apa salah, nah apa-apa. Tadi juga saya dengar pada saat diskusi Kak, bukan salah tapi kebalik gitu ya, kebalik. Saya dengar sebenarnya, tapi biarkan saja, nanti ketika Kak keliru di hal ini, jadi nanti akan menjadi ingat lebih panjang ingatan kakak-kakak gitu ya. Jadi Q itu, ya, isyarat Q itu adalah pesan pendek singkat, ya kakak ya. Anak-anak akan melaksanakan gerakan ini gitu, nggak mungkin dia akan melihat kita dengan posisi tangan seperti itu ya, posisi tangan nggak mungkin ya. Dia hanya fokus ke pendengaran. Oke, jadi kita akan memberikan secara verbal dengan kata-kata singkat, pesan pendek, itu Q, ya. Dan kakak-kakak pasti udah lakukan itu, ya. Cuman ketukar posisinya aja ya, antara tanda prosedur dengan isyarat Q. Oke. Ya. Ada tambahan Kak Ngurah? Nah, kalau saya tadi dengar itu kan yang menyengat sedikit, kalau Q itu kan istilahnya alat bantu gerak yang sangat efektif sekali itu untuk melakukan apapun yang kita isyaratkan pada anak-anak, kan begitu. Ya. Ya. Itu kita sesuaikan dengan berdasarkan respon daripada audiensnya sendiri itu. Kan begitu kira-kira. Oke. Ya, itu saja. Tidak ada. Kalau memang gerakan gerakan harus dengan diri sendiri, itu bisa juga mempergunakan untuk peluit, tergantung audiensnya dan anak-anak mengerti apa yang kita berikan. Itu saja. Ya, oke, benar-benar juga Pak Ngurah, karena karakteristik Q itu adalah verbal gitu ya, verbal. Jadi kalau fluid masih mendengar mereka kan. Nah, jadi disepakati, benar ya. Jadi saya ke dalam konteks yang dijelaskan di modul. Jadi biar tidak menyimpang daripada itu. Jadi ternyata Q itu lebih ke pesan pendek. Pendek, betul, ya. Kalimat. Nah, jadi kalau fluid itu lebih ke tanda prosedur, sign, tanda kan sign. Sign-nya apa? Fluid gitu. Fluid, nah, ya.
Itu sudah kita lakukan sebenarnya, cuman beda gininya aja pemahaman antara tanda prosedur dengan Q. Nanti silakan perdalam di modul, silakan dibaca lebih dalam lagi. Ternyata itu juga diberikan contoh-contoh di modul. Ternyata isyarat Q itu adalah lebih ke pesan pendek yang diberikan gitu ya Kak ya. Nah itu. Silakan sambil dibaca nanti di modul agar pemahaman kita sama Kak ya. Nah, ini misalnya lutut ditekuk 45 derajat gitu, ya. Nah, itu untuk kalimat itu untuk menjelaskan posisi awal gitu Kak ya. Oke. Bisa? Bisa murah ya? Iya. Nah, itu terima kasih juga untuk Kak Agus untuk masukan dan pemahaman lebih lanjut. Sebenarnya sudah dilakukan itu, cuman kita beda persepsi antara itu Q apa tanda prosedur atau sinyal gitu aja sebenarnya ya kayak. Oke. Itu aja. Oke. Keliru ya, apa-apa keliru. Yang penting nanti setelah belajar ini kita tahu ternyata ini Q. Kita berikan ternyata ini sign atau tanda atau sinyal gitu kayak sinyal fluid. Okay. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 ada Kak Yoga, Kak Heni dan Kak Agus. Kak Supat lagi satu, Kak Supat off kayaknya. Silakan Kak Yoga atau Kak Heni atau Kak Agus dipresentasikan. Terima kasih atas waktunya Kak Adi. Mungkin teman-teman Tiang lagi ada kesibukan, jadi Tiang akan coba sendiri untuk menanggapi dari LK ini. Yang share screen sebentar tadi. Silakan. Seberapapun selesai, nah apa-apa Kak Yoga. Iya. Kami dari kelompok 3, kami akan presentasikan yang pertama yang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur, di mana dalam pembelajaran mencari kelompok dengan aba-aba peluit, kemudian guru mengangkat tangan kanan sambil menunjukkan jarinya. Jadi berapa jari yang ditunjukkan oleh guru, peserta didik langsung mencari kelompok sesuai jumlah jari yang ditunjukkan, seperti tandanya. Yang kedua, dengan meniup peluit 1 kali berarti siswa berkumpul. Meniup peluit 2 kali berarti membentuk 2 barisan. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi untuk faktor lingkungan ini ada faktor lingkungan yang alam, yaitu usahakan pada saat pembelajaran siswa jangan menghadap ke arah terbitnya matahari untuk mencegah terjadinya silau. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif seperti lingkungan yang bersih dan nyaman, sehingga peserta didik akan menjadi lebih fokus pada materi yang akan diberikan. Yang C, memastikan peserta didik mendengar atau melihat. Di sini dengan menggunakan suara dan bahasa yang jelas pada saat menyampaikan materi maupun instruksi lainnya kepada siswa. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang lebih aktif dan interaktif dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, menggunakan variasi dalam metode pengajaran seperti diskusi, presentasi, dan praktik sehingga siswa akan lebih berfokus untuk ke pembelajaran yang telah diberikan. D, penggunaan waktu yang efisien. Pertama, membuat rencana pembelajaran yang jelas dengan tujuan yang spesifik, siswa akan lebih fokus bila mereka tahu apa yang diharapkan dari pembelajaran tersebut.
sehingga mereka akan lebih cepat untuk memahami materi yang akan diberikan. Yang selanjutnya, dengan menghubungkan setiap materi dengan kehidupan sehari-hari siswa dan atau minat siswa, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan beberapa contoh secara rasional terhadap materi yang akan diberikan. Yang kedua, menetapkan konten dan aspek misi penugasan. Satu, keterampilan gerak renang. Nah, di sini penerapan gerak yang dilakukan yaitu pertama untuk pengenalan terhadap air terlebih dahulu, dengan turun di pinggiran kolam dan memasukkan badan secara perlahan ke dalam kolam. Kedua, melatih gerakan tangan dengan berdiri di dalam kolam sambil menggerak-gerakkan tangan di dalam kolam. Terus selanjutnya melatih gerakan kaki dahulu dengan cara berpegangan di pinggiran kolam, kemudian menggerakkan kaki ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, berenang menggunakan alat bantu seperti papan yang terbuat dari plastik. Setelah itu, mencoba berenang sendiri dengan jarak yang pendek. Selanjutnya, keterampilan gerak senam lantai. Nah, yang pertama, memberikan siswa secara bergiliran untuk memegang matras dan berguling-guling di matras untuk pengenalan siswa terhadap matras. Selanjutnya, memberikan tahapan-tahapan teknik dalam pelaksanaan senam lantai. Seterusnya, menyampaikan faktor yang akan menjadi kendala dalam kesempurnaan gerak dalam pembelajaran senam lantai tersebut. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa melakukan gerakan didampingi oleh guru, dibantu oleh guru maupun teman sejawat. Nah, yang terakhir, setelah lancar, siswa melakukan gerakan secara mandiri tanpa bantuan teman maupun guru. Yang ketiga, isyarat atau cue dalam pembelajaran. Di sini dalam keterampilan gerak yang saya lakukan lari cepat, di mana isyarat yang saya gunakan adalah ready untuk berlari di tempat terlebih dahulu, kemudian kata go untuk langsung berlari cepat. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yoga. Jadi apa yang sudah dipaparkan tadi, sudah sangat jelas dan menurut perspektif saya ya, itu sudah tepat sekali. Apa yang sudah Kak Yoga sampaikan, ya. Jadi tidak berbeda pendapat ya Kak ya. Jadi karena saya juga manusia ya, terbatas juga kemampuan saya. Jadi ini menurut saya gitu ya Kak ya, menurut saya sesuai dengan pengalaman gitu ya, dan hasil belajar dari referensi di modul ajar gitu Kak ya. Jadi apa yang sudah disampaikan terkait tanda prosedur ya, yang ada ABC-nya itu ya, terus mendapatkan perhatian peserta didik kan ada ABC itu, menetapkan tanda prosedur, mengatasi faktor lingkungan, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, menggunakan waktu yang efisien. Apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Yoga itu sangat ya pas ya menurut saya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan di modul gitu ya. Jadi tanggapannya tidak terlalu banyak yang bisa saya tanggapi. Jadi terus yang kedua terkait pentahapan konten ya, itu juga sebenarnya sudah kakak-kakak lakukan. Cuman dalam hal ini mungkin masih bingung apa sih sebenarnya yang dimaksud gitu ya. Nah, jadi dalam pentahapan konten itu kakak-kakak mulai dari hal yang sangat simpel gitu ya, atau per bagian mulai dari pengenalan bola kalau di voli, kalau Kak Yoga tadi contohnya di renang mulai dari pengenalan air, ngecek pakai kaki, ngecek pakai tangan gitu kan biasa itu. Setelah itu baru gerakan tangan, baru gerakan kaki. Itu pun pentahapan kontennya tidak satu hari itu Kak. Bisa beberapa kali pertemuan. Mungkin di pertemuan pertama cuman konten yang diajarkan itu hanya pengenalan air dan gerakan tangan gitu, seperti itu mungkin ya Kakak. Dan itu juga pasti sudah Kakak lakukan untuk pentahapan konten. Nah, terus untuk selanjutnya terkait isyarat cue juga ya Kakak ya, isyarat cue
ini juga sudah sesuai ya untuk lari cepat, umpamanya ready go ya, set pertama ya, set ready go gitu ya kayak kalau kakak menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan persiapan, bersedia, siap, ya gitu ya. Jadi nah itu merupakan kata singkat ya, kata singkat kalimat yang singkat gitu ya, yang digunakan untuk membuat kesepakatan gerak gitu ya. Jadi ketika kakak menginstruksikan gitu ya kayak ketika anak-anak untuk lari cepat ya, terus untuk persiapannya dia set gitu ya, set berarti anak-anak udah melakukan angkat tangan terus mencari posisi kan gitu kayak kan nggak usah kita membuat ayo angkat tangannya dulu, cari posisi tangannya bentuk V, kan nggak gitu ya. Jadi sudah disepakati dengan kata set gitu ya, atau persiapan. Nah itu setelah itu bersedia. Nah bersedia gimana posisinya? Nah udah mereka udah tahu ya, kakinya dari angka gini ditekuk 90 derajat gitu ya kayak. Setelah itu go atau ya, mereka sudah lari. Atau saya juga ada inspirasi menarik ya terkait isyarat Q ini ya. Mungkin juga kakak-kakak pernah mengikuti junior NBA. Ada yang pernah mengikuti junior NBA ya? Coba kalau ada gininya jempolnya. Junior NBA dulu pelatihan yang di gini. Nggak ada ya? Oke. Pas itu ada beberapa teknik ya, beberapa teknik yang mereka berikan gitu. Khususnya yang saya ingat itu adalah teknik syuting bagi anak-anak usia pemula gitu ya kayak usia pemula. Teknik syutingnya tahapnya kan ada persiapan, terus pelaksanaan, akhir gitu kayak. Nah mereka itu mengasosiasikan gitu ya atau memetaforakan nama-nama binatang sesuai dengan bentuknya, bentuk tubuhnya atau karakteristik geraknya gitu ya Kak ya. Nah, jadi untuk persiapan melakukan teknik syuting bola basket, mereka menggunakan cue frog gitu ya Kak ya. Frog itu kodok ya Kak ya. Ketika melakukan posisi shoot, badan tuh kan harus seimbang, kaki itu harus menapak keduanya, pokoknya harus seimbang dia. Ini konteksnya adalah syuting dasar ya kayak. Kalau syuting udah expert kan lain lagi gitu ya, dengan nengkleng pun nggak apa-apa gitu kan. Ini konteksnya dasar, jadi posisinya itu harus seimbang, dua kaki menapak gitu ya. Jadi mereka bilang frog gitu atau kodok. Nah pada saat itu mereka harus jump stop. Ya, jump stop itu artinya ketika habis berlari mereka meloncat sedikit, loncat hap ya, posisi seperti kodok gitu ya kayak. Ini untuk anak-anak loh ya. Terus yang kedua kanguru gitu ya atau kangaroo gitu mereka. Setelah itu kanguru, nah posisi bola udah di badan sini ya, di siap syuting seperti ini ya. Terus giraffe, terakhir jerapah ya, melakukan teknik syuting. Nah jadi dengan asosiasi seperti itu anak-anak lebih tertarik gitu Kak ya, dengan cue seperti itu anak-anak lebih membayangkan gitu, lebih membayangkan oh kodok berarti dia melompat karakteristiknya. Oh berarti di tahap pertama saya harus ada lompatan kecil ya, dengan kaki ditekuk ya, posisinya seperti ini gitu ya. Kakak sudah menginstruksikan. Setelah itu kanguru, jadi posisinya sudah posisi persiapan lempar gitu ya. Setelah itu giraffe atau jerapah, nah posisi tangannya ini yang syuting itu sudah kayak kepala jerapah yang sedang mencari daun gitu ya, daun di pohon gitu kayak. Nah jadi asosiasi seperti itu yang diberikan kemarin, masih saya ingat. Nah itu termasuk cue yang sangat
inovatif gitu ya Kak ya. Jadi mencari inspirasi dari karakteristik hewan gitu ya. Oke, itu yang seingat saya yang terkait Q Kakak. Jadi terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan dengan baik terkait berbagi referensi. Terima kasih Kak Yoga dan kawan-kawan. Silakan close gininya presentasinya. Untuk selanjutnya di kelompok 1 Kakak. Baik, terima kasih atas waktunya. Tiang share screen, Agus mau presentasi ya? Mau langsung. Oh, Ini langsung. sinyal agak ngadat-ngadat. Nah, Nah, baik, terima kasih atas waktunya yang dari kelompok 1. Yang pertama itu Wayan Agus Putrawan, Kadek Kartiwi saya sendiri, yang ketiga Putu Perdani, yang keempat Dewa Putu Sudewa. Nah, di sini mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama menetapkan tanda atau prosedur. Di sini yaitu memberikan kode yang sudah sepakati pada saat peserta didik ribut, seperti misalnya hai, kemudian dijawab oleh peserta didik hello, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua itu pada saat membariskan dengan memberikan kode-kode jari atau tangan. Kemudian yang kedua, yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu barisan peserta didik diusahakan membelakangi keramaian. Yang kedua, barisan peserta didik diusahakan membelakangi sinar matahari. Kemudian yang ketiga, pada saat mengajar diusahakan mencari tempat yang aman dan nyaman. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, pada saat guru menyampaikan pembelajaran diusahakan suara dan bahasa yang jelas. Kedua, guru pada saat menyampaikan pembelajaran diusahakan agar model-model pembelajaran digunakan tidak bersifat monoton. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Pertama, memodifikasi alat pembelajaran. Kedua, menyiapkan kegiatan pembelajaran yang lebih banyak agar peserta didik tidak ada yang menunggu atau diam. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, permainan bola voli, urutan pengajaran yang dilakukan, melakukan passing secara individu, kemudian melakukan passing di tembok, melakukan passing berpasangan tidak dengan gerakan sebenarnya, kemudian passing berpasangan sesuai dengan gerakan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, senam lantai atau senam lantai itu kayang. Tidur telentang, kemudian urutan pengajaran yang dilakukan itu tidur telentang, kemudian mengangkat badan. Kedua, melakukannya dibantu oleh teman. Ketiga, melakukan gerakan secara individu tapi gerakannya masih secara bertahap. Yang keempat, itu melakukan gerakan secara individu yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, isyarat Q, pembelajaran. Yang keterampilan gerak yang diajarkan itu pembelajaran atletik, materi lari, start jongkok. Nah, isyarat Q yang digunakan itu bersedia, siap, ya. Kemudian ada permainan kasti. Isyarat Q yang bisa digunakan itu melambung pada saat pukulan melambung, datar, dan bawah. Mungkin seperti itu yang dapat yang sampaikan dari kelompok 1. Untuk masukan yang persilahkan. Baik, silakan kakak yang lain jika ada masukan ya. Oke. Ada? Tidak ya? Baik, kakak. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, Kak Kartiwi dan kawan-kawan sudah sesuai ya. Jadi tidak banyak sih yang saya tanggapi ya terkait
yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Jadi apa yang sudah di Kak Kartiwi dan kawan-kawan buat itu sudah sesuai ya. Jadi menetapkan tanda dan prosedur itu adalah sinyal gitu ya, kayak tanda sinyal ya dari fluid atau dengan verbal kata singkat. Nah, jadi apa yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini mengajar, jadi itu sebenarnya di dalam pembahasan ini sebenarnya sudah kakak-kakak lakukan. Hanya saja nanti kita mana yang termasuk gitu ya, mana yang termasuk dari tanda prosedur dan Q itu aja sih sebenarnya yang banyak gini ya, banyak berbeda pendapat. Jadi apa namanya, tidak apa-apa ya antara penempatan itu tanda prosedur atau Q gitu aja ya. Sebenarnya kita kan yang kita cari kan fungsinya, kayak fungsinya untuk penempatannya ini adalah tanda prosedur, ini adalah Q. Itu apa namanya, itu bisa kita lihat dari apa yang pengertian gitu ya, pengertian dari tanda prosedur itu apa sih sebenarnya. Coba nanti kita lebih ke modul lagi ya, lebih ke textbook dulu ya, lebih ke textbook. Terus Q itu apa? Nah, jadi sehingga kita memiliki pemahaman yang sama, ataupun berbeda, silakan kita boleh berpendapat. Jadi intinya adalah apa yang kita ketahui ya hari ini, apa referensi yang diberikan itu kita bisa pakai ya, dan berfungsi berguna bagi fasilitasi kita dalam proses pembelajaran untuk peserta didik kita, kan gitu sebenarnya kayak. Jadi apa namanya, saya apresiasi sekali kakak-kakak sudah apa namanya berbagi gitu ya, berbagi praktik baik yang sudah kakak berikan. Banyak sekali inspirasi ya terkait penyajian tugas gerak. Oke. Terus coba turun Kak TV. Terkait juga penggunaan waktu yang efisien ya Kak ya. Nah, jadi silakan kakak-kakak yang mengatur seperti apa namanya penggunaan waktu agar lebih efisien, apa namanya mengakomodir karakteristik belajar peserta didik gitu ya, gaya belajar kan gitu dijelaskan tadi Kak Kartiwi ya, sesuai dengan minat, memodifikasi alat pembelajaran. Nah, itu juga akan mengefisienkan waktu gitu. Anak-anak akan lebih mudah memahami ya. Oh, jadi pentahapannya itu kan berfungsi untuk memudahkan gitu ya, memudahkan untuk peserta didik itu memahami. Oke. Terima kasih Kak Kartiwi. Di pentahapan konten juga ya apa namanya sudah sesuai Kak Kartiwi ya. Dari passing individu ya, passing atas langsung ya, tidak langsung umpamanya dulu ya, tidak langsung dengan mentos bola, tangkap, lagi tos bola, tangkap. Dan yang lebih kompleks, tos bola tidak langsung nangkap, langsung dipassing ke atas, tapi masih individu kan gitu. Nah, itu lebih sulit sebenarnya ya, daripada kakak-kakak menginstruksikan passing dengan tembok. Nah, passing dengan tembok, tos, tembok, tok, mantul, ditangkap, lagi tos, mantul di tembok, ditangkap. Nah, itu ditahapkan. Setelah itu tidak ada tangkapan, langsung dipantulkan di tembok. Kan. Kalau dipantulan di tembok kan lebih stabil dia, ya, lebih stabil pengembalian bola dibandingkan dengan dilemparkan oleh peserta didik. Itu lebih sulit, lebih kompleks gininya ya. Dilemparkan peserta didik kan bisa jadi bolanya agak ke atas. Nah, itu salah satu kakak-kakak bagaimana mentahapkan konten dengan melihat sisi kompleksitas kesulitan, tingkat kompleksitas dari gerakan ya. Aktivitas ini lebih kompleks, berarti tahapannya terakhir yang lebih mudah lah dulu diberikan kegiatannya kan, seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak Kartiwi.
Silakan di di close. Baik, yang lanjutkan slide-nya. Oke. Pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat cue. Pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, jadi seperti itu ya, semakin banyak referensi yang kita dapatkan dalam penyajian tugas gerak akan semakin efektif gitu ya, sejalan dengan efektivitas pembelajaran kita. Itu Kak ya. Oke, selanjutnya kita di akhir sesi ya, sesi refleksi. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat kakak-kakak ya, untuk refleksinya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Sebutkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasan. Oke, saya akan kirim di WA ya pertanyaannya. Silakan dituliskan di kolom chat. Yang nomor 1, terus yang nomor 2, oke, silakan. 5 menit saja, Kak. Buat di kolom chat nih. Baik, sudah mulai masuk ya.
refleksi dari Kak Sudiarte. Informasi baru yang saya temukan adalah pemahaman Q yang masih keliru. Dengan adanya pembahasan tadi saya jadi tercerahkan. Oke. Informasi baru yang saya yaitu perbedaan antara penetapan tanda prosedur dan isyarat Q. Oke, dari Kak Agus Priyadi. Kak Yoga, ada yaitu menetapkan tanda prosedur dalam pembelajaran dan Q. B pada pembelajaran Q, karena dengan Q yang menarik akan menambah konsentrasi siswa saat pembelajaran. Baik, dari Kak Yoga. Dari Kak Nengah, ya ada pemahaman lebih lanjut mengenai Q tersebut sehingga menjadi lebih paham tentang hal tersebut. Baik, dari Kak Ngurah, informasi yang baru yang saya dapatkan, wawasan dan pemaparan yang sangat memotivasi saya untuk kedepannya. Baik. Dari Kak Agus, informasi yang menarik pada materi ini, cara penambahan konten yang lebih baik. Oke, dari Kak Kartiwi ada. Yang menarik bagi saya dalam penyajian tugas gerak adalah pada menambahkan konten dan aspek organisasi penugasan, sehingga di situ saya bisa mengurutkan pembelajaran yang dilakukan. Baik. Oke Kak ya, karena sudah waktu kita cukupkan saja untuk refleksinya. Silakan nanti disimpan refleksinya jika ada di LMS untuk diisikan. Silakan dilihat-lihat juga di LMS ya Kak ya. Jadi saya akan sampaikan slide yang terakhir, yaitu tujuannya kita ya. Sudah dari sesi ini, pada akhir sesi ini oke, dari Kak Sudiarte. Baik, untuk yang kedua mungkin dia silahkan dibuat ya sambil saya jelaskan terkait sesi ini ya Kak ya. Peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dan dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, jadi itu Kak ya. Lebih banyak referensi penyajian tugas gerak, lebih baik ya. Jadi apa yang sudah kakak-kakak pelajari, berbagi di sini, silakan nanti diterapkan lagi ya. Semakin banyak penerapannya, semakin banyak ingatnya ya kakak ya. Karena ketika tidak diterapkan, biasanya
sekarang ingat, nanti dah lupa ya, karena ingatan itu biasanya lebih panjang lebih lama jika kita sudah mampu menerapkannya ya, apalagi dilakukan secara berulang-ulang ya. Jadi akan lebih lama. Oke, itu saja Kakak-kakak. Dan terakhir, sesi tanya jawab, jika ada Kak yang ingin menanyakan atau ada yang kurang jelas, kurang paham dalam sesi ini, silakan. Kalau tidak, kita tutup dulu dengan doa Kak ya. Saya tutup dulu dengan para mesanti ya Kak. Jika Oke, yang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Santi Om. Ye. Akan Kak Kartiwi mohon ditutup dengan doa. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini karena sudah berjalan dengan lancar, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kita foto bersama Kak. Foto bersama, jangan dilupakan. Jangan lupa foto bersama. Ingat pelancong ke sudah mala. Oke. 1, 2, 3. Oke. Pak Ngetis mana ini? Kok hilang? Niki ada deh. Kak Ngetis mana nih? Pak Ngetis biar kelihatan dulu mukanya, foto sama-sama. Ditanya sama sang yang suratmu ya. Oke, kayak bebas. Ngetis lagi keluar Pak. Kayak bebas, silakan. Ini laptopnya aja di depan. 1, 2, 3. Kak Yoga gaya ruwet itu. Sudah. Sudah. Silakan. Ingat Pak, Adi bajunya biar cepat selesai itu. Ya, diusahakan. Ya, saya juga